Wanita diam-diam memberi makan anak di rumah. Tidak pernah terpikir bahwa suami yang pergi selama 4 tahun tiba-tiba pulang ke rumah. Pria meletakkan uang yang dia hasilkan selama bertahun-tahun di luar rumah, di depan istri. Namun, sang istri segera menutup kancing bajunya dengan cepat, memeluk erat anak di dadanya. Pria melihat anak, langsung pergi ke kamar lain untuk memeriksanya. Setelah tidak melihat manusia liar lain di sekitarnya, dia segera merebut anak dari tangan istri. Dia mengira Zheng Kui akan menyakiti anak. Tidak disangka Zheng Kui malah tersenyum getir. Kemudian dia marah pada istrinya, lalu memeluk erat istrinya. Pria tahu bahwa dia tidak pulang selama 4 tahun. Pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkap oleh istri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kemudian setelah bercumbu dengan istri, hubungan mereka tidak hanya tidak ada masalah. Sebaliknya, hubungan mereka semakin baik. Dan bahkan mereka mengadakan pesta bulan penuh untuk gadis itu, untuk menutup mulut Yoyo. Setelah semua orang kenyang dan puas minum, mereka mulai topik utama hari ini. Siapa ayah dari anak ini? Jika punya keberanian, akui. Tidak berani, akui saja. Meskipun ditanya berulang kali, tidak ada yang berani mengakui. Tidak ada yang berani bicara lagi. Kemudian Zheng Kui berkata, jika ada yang bersedia berkorban untuk Xiu Mei, aku bisa memberikan Xiu Mei kepada kalian. Xiu Mei langsung menangis setelah mendengarnya. Takut suaminya tidak menginginkannya lagi. Bahkan Wang Ba berani bicara. Kalian malah menjadi pengecut, dan mengingatkan semua orang di ruangan itu. Karena tidak ada yang berani mengakui anak ini. Maka dia, Chu Wazi, maka dia akan menjadi milikku. Sejak saat itu, Xiu Mei semakin baik pada Zheng Kui. Hubungan mereka juga semakin erat. Mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tiba-tiba Chu Wazi sudah berusia beberapa tahun. Zheng Kui juga memperlakukan Chun Huazi seperti anak sendiri. Ayah, Mem, sayang, Mem hahaha. Ayah, bawa aku bermain ke bendungan. Terlalu jauh, tidak bisa pergi. Naik kuda ayah. Mem, berani naik kuda? Berani, aku berani melakukan apapun. Sayang kecil kamu. Tapi Xiu Mei melihat Zheng Kui semakin baik pada anak-anak. Dia merasa semakin bersalah kepada Zheng Kui. Ketika dia melahirkan Chun Huazi, perawatan pasca melahirkan tidak dilakukan dengan baik. Sehingga sekarang dia tidak bisa memberikan anak laki-laki atau perempuan kepada Zheng Kui. Dia merasa sangat bersalah. Jadi dia memikirkan untuk menikahkan Zheng Kui dengan seorang istri kedua. Hahaha, cari lagi seorang istri kedua. Benar, itu adalah hal yang baik. Kamu setuju? Tapi Zheng Kui mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan keturunan kaya. Dia hanya menganggap Chun Huazi dan Xiu Mei sebagai harta berharga dalam hidupnya. Namun, Xiu Mei mengira bahwa Zheng Kui berbohong. Malam itu, Zheng Kui baru saja pulang setelah minum dengan teman-temannya. Saat dia hendak tidur, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat dengan seksama. Baru saja menyadari ada wanita lain berbaring di sebelahnya. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu bicara apa? Zheng Kui bertanya pada wanita apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu mengatakan bahwa dia dibeli oleh Xiu Mei dari penjual budak, untuk menjadi istri kecil Zheng Kui. Zheng Kui bingung dengan situasi ini. Dia segera memanggil Xiu Mei. Apa yang akan kamu lakukan? Ini perbuatan tidak bermoral. Mengapa kamu membawa gadis ini ke tempat tidurku? Zheng Kui mengatakan bahwa dia tidak akan menerima wanita itu. Dia meminta agar wanita itu segera dikembalikan. Wanita itu langsung panik. Aku tidak akan pergi. Tolong, biarkan aku tinggal. Aku bersedia melakukan apapun. Xiu Mei melihat ketegasan Zheng Kui. Lalu dia memerintahkan wanita itu untuk pulang. Dia memberikan sedikit uang untuk perjalanan dan biaya pengobatan ayah wanita tersebut. Wanita sangat berterima kasih atas pertolongan nyawa dari pasangan suami istri Zheng Kui. Maka mereka memperlakukan mereka sebagai kakak ipar. Tanpa disadari, adik angkat ini akan menyelamatkan nyawa Zheng Kui di masa depan. Hari itu, Zheng Kui sedang bermain kartu dengan penduduk desa. Namun putrinya hanya mengucapkan satu kalimat, sehingga membuat Zheng Kui segera berhenti. Ayah, pulanglah. Kamu bilang tidak akan berjudi. Semua orang melihat Zheng Kui menang uang dan ingin pergi. Hati mereka sangat tidak senang. Maka Zheng Kui mengembalikan semua uang yang dimenangkannya kepada mereka. Tidak lama kemudian, sudah masuk ke era Republik. Saat itu, Chu Wazi kembali dengan wajah penuh luka. Melihat itu, Zheng Kui segera menarik Chu Wazi. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia menyebutku lucu. Ayah sering memanggilmu lucu, kan? Kalau ayah panggil boleh, kalau orang lain panggil tidak boleh. Ayah sudah memakai topi hijau ini begitu lama, kan? Mereka tidak menghina kamu, apakah kamu tidak akan menjadi lucu? Tetapi Chu Wazi tidak ingin mendengarkan. Maka Zheng Kui mulai memberikan nasihat kepada Chu Wazi. Ingatlah, anak, belajarlah dari ayahmu yang berani bertindak. Belajarlah dari ibumu yang berani berpikir dan bertindak. Harus berpikir untuk menjadi lucu. Takutnya ibunya tidak memiliki keberanian itu. Ayahnya tidak memiliki ketabahan itu.
Dan Chuwazi setiap hari pergi berburu dengan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Chuwazi juga menjadi sangat mahir. Dia juga tumbuh menjadi seorang gadis yang anggun dan cantik. Ibunya melihat bahwa putrinya sudah mencapai usia untuk menikah. Maka dia membiarkan Chuwazi belajar menjahit bersamanya. Tetapi Chuwazi selalu terbiasa dengan gaya hidup liar ayahnya. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan halus ini. Ketika Zheng Kui kembali, dia mengatakan ada yang melamar. Namun tidak ada yang membuatnya puas. Ibunya berkata, apakah kamu akan membiarkannya selamanya? Chun Huazi berkata dia tidak akan menikah. Selalu bersama orang tua sepanjang hidup. Jika ada yang datang meminang, semua akan saya usir keluar, haha. Ayah akan mengusir mereka seperti mengusir ayam. Tertawa sambil berkata. Setelah ibu mendengar, ibu hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Begitu ada yang datang meminang, Zheng Kui langsung menolak. Ambang rumah hampir hancur. Tidak ada yang bisa memenuhi standar Zheng Kui di desa-desa sekitar. Zheng Kui dengan tegas menutup pintu. Hingga suatu hari, Chuwazi kembali dari luar dengan menunggang kuda. Melihat wajah ibunya terlihat cemas. Lalu bertanya pada ibunya apa yang terjadi. Orang dari Zangjia Zhuang 100 mil jauhnya datang meminang. Tidak menghiraukannya. Ayah pasti akan mengusir mereka. Ayahmu bilang tuan tua Zangjia. Nenek itu baik hati. Keluarga yang baik. Ayahmu dengan senang hati menyetujuinya. Mengetahui bahwa ayah sudah menyetujui pernikahan ini. Spring Huazi hanya bisa menikah dengan enggan. Dan tuan muda Zhang dari keluarga itu sudah terbiasa dengan tempat hiburan sejak kecil. Dia benar-benar seorang pria muda yang nakal. Karena pasangan tua Zhang sangat menyayangi anak tunggal mereka. Mereka sangat memanjakan dia. Seperti nama yang mereka berikan padanya, Jin Gui. Mereka melindunginya dengan segala cara. Dan karena itu, Jin Gui terjerumus ke dalam banyak kebiasaan buruk. Dia mahir dalam makan, minum, bermain, dan bersenang-senang. Dan tidak ada yang tertinggal. Bahkan pada malam sebelum pernikahan, dia masih asyik berpesta di luar. Tuan muda, kereta sudah siap. Ayo berangkat. Aku harus pergi. Saat itu, pasangan suami istri saling menyalahkan. Mereka merasa anak mereka dimanjakan terlalu berlebihan sehari-hari. Namun ibu masih mengeluh bahwa itu semua karena dosa leluhur, yang membuat anak mereka menjadi seperti ini. Apa salah leluhur kita? Kesalahan ada pada keluarga kita sendiri. Akhirnya kita akan hancur karena dosa ini. Ketika mereka mendengar suara kuda anak mereka datang, pasangan suami istri segera kembali normal. Jangan ribut dengannya. Siapa yang akan ribut dengannya? Kamu juga jangan banyak bicara. Jangan sampai membuatnya marah. Mengerti? Mengerti. Mereka tahu besok adalah hari bahagia anak mereka. Wajah harus tersenyum ceria. Kereta besar ini hampir membuatku jatuh. Jingui tanpa disadari melihat senyuman aneh di wajah ayah. Seketika, perasaan mencekam dan menyeramkan melanda. Pasangan suami istri segera mengingatkan Jingui. Besok adalah hari bahagianya. Setelah menikah, tidak perlu hidup bahagia dengan menantu. Jingui mendengar ini. Seketika tidak senang. Berteriak bahwa jika menantunya membuatnya puas, dia akan mempertahankannya. Jika ada yang tidak berkenan, saya langsung memecatnya. Singkatnya, siapapun itu, jangan berpikir untuk menghentikanku menikmati kebebasan di luar. Namun, King Gui sama sekali tidak menyangka. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengendalikan calon menantunya. Tapi tidak menyangka Chuwazi bukanlah wanita biasa. Dan bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan dengan mudah. Sebelum pernikahan, ibunya menangis dengan sedih. Ayahnya memberikan peringatan dengan hati-hati kepada Chuwazi. Anakku, menjadi orang haruslah jujur dan lurus. Tidak perlu berpura-pura.